Audio Jungle. Kita dengarkan suaranya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini kita kedatangan Mio J, dimana penyakitnya atau gejalanya ini kita hidupkan suaranya kasar banget di daerah ruang gardan atau ruang CVT. Kita nanti akan cek, kita nanti akan prediksi, kita akan survei langsung apa yang menjadi penyebab kenapa ruang gardan Mio J ini kuasarnya minta ampun. Apakah di daerah ini yang terjadi romah rollernya hancur, ataukah kampas gandanya sudah mulai bermasalah? Nah, ini kita akan pastikan, karena beliau yang punya motor bilang lama nggak pernah dibongkar, cuman sekali dipakai seperti ini. Nah, nanti kita akan pastikan. Cuman kita analisa dulu ya, sekilas suaranya ini kayak di bagian rumah roller. Apakah rumah rollernya ini koplak ataukah hancur? Nah, nanti kita akan cek. Cuman secara logika, kalau nggak pernah dibongkar, biasanya di bagian rumah rollernya itu sekedar kocak. Nah, tapi ini kok suaranya diiringi dengan kemeracaknya kayak di luar rumah gardan ya, dalam arti di luar kayak rumah roller. Nah, nanti kita akan pastikan, daripada kita analisa terlalu jauh, kita akan cek dulu. Pokoknya di ruang gardan ini yang bermasalah antara rumah roller sama puli CVT. Apakah keduanya ataukah cuman di bagian rumah roller? Oke, untuk teman-teman yang sekiranya ini mekanik, silahkan kritik dan saran. Kita tujuannya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang sekiranya bukan mekanik, silahkan saksikan ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ini ada manfaatnya, silahkan ketik like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Oke, lanjut. Kita sudah buka, kita lihat permasalahannya apa. Ternyata ini ya, ini bagian kipasnya ini kok sangkut. Kita cek dulu. Sekilas ini kipasnya sudah kocak. Ini gram-gramnya sudah hancur. Nah, seperti ini sudah kena kipasnya. Nah, ini kocak, padahal baut belum dikendori. Kenapa bisa seperti ini? Ini bukan berarti bautnya lepas atau kendor, tapi kenapa kipasnya sudah kocak, sudah ini ya, sudah termakan oleh bagian engkol. Kita buka dulu, kita pastikan suaranya hancurnya apa. Nah, ini pertama, kipasnya Mio J ini sebenarnya tengahnya ada gerigi. Nah, ini yang terjadi sudah nggak ada, berarti ini sudah
jebol, dalam arti sudah lepas. Nah, ini seharusnya depannya rumah roller ini ada ring lagi tipis seharusnya, tapi ini kok nggak ada ya. Nah, kita cek dulu ini penutup rumah roller sama rumah rollernya, kita pastikan apakah dia bermasalah. Nah, ini rumah roller kita cek dulu apakah kocak atau enggak. Wah, ini anu ya, kocak banget ya, ini yang bikin. Nah, seperti ini bisa disaksikan. Ini salah satu penyebab. Nah, kocaknya seperti ini. Penyebab salah satunya suara ngoklok atau koplok, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sama penutup kipasnya ini seharusnya geriginya ada di tengah. Cuman mungkin karena sudah parah, jadi geriginya hilang. Pertanyaannya satu, kenapa ini bisa terjadi padahal bautnya nggak lepas atau kendor? Kenapa bisa kocak atau giginya bisa habis? Kalau koplak ini wajar karena usia pemakaian. Yang jadi pertanyaan, kenapa giginya bisa habis tapi bautnya nggak ada yang lepas? Nah, oke, kita akan jawab. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Menurut analisa kita, ini kenapa bisa hilang, dalam arti bisa giginya bisa habis, ini asumsi atau prediksi atau penalaran kita seorang mekanik, ini berdasarkan kenyataan dulu ya, berdasarkan kenyataan yang ada dulu kayak apa, nanti kita simpulkan. Nah, Mio J ini seharusnya ada dua ring tipis, yang satu di sana di belakangnya rumah roller, yang satu tipis ada lagi di depannya bos-bosan ini, bos rumah roller. Nah, yang terjadi dua ring ini nggak ada. Otomatis di saat berputar seharusnya bos-bosan ini bertemu dengan ring, habis itu langsung ke kipas. Dia sekuat apapun mutar, askreknya ini akan melindungi rumah roller, kipasnya depannya rumah roller ini supaya nggak terkikis oleh putaran bersama rumah roller. Nah, yang terjadi ini nggak ada ringnya. Pertanyaan sedikit lagi, ini apakah ringnya ketinggal di saat ataupun ganti apa? Tapi yang pasti, kalau standarnya pabrik ini ada ring yang mengganjal atau di depannya bos rumah roller. Nah, kalau nggak dikasih seperti ini, ujung-ujungnya rumah roller mudah termakan, dalam arti mudah tergesek karena putaran nggak ada yang dibangun, ini tetap akan terjadi seperti itu. Nah, maka kita nanti akan mencari dulu ringnya itu khusus ya, ring-ring ini memang khusus tipis ada. Kita harus cari dulu kenapa mungkin ya orang yang pertama nyervis ini ada atau ketinggalan atau gimana, kita nggak tahu. Intinya motor ini sudah terakhir dicoba, ringnya mungkin nggak ada. Nah, mau nggak mau nanti kita harus mencari atau mendapatkan ring yang serupa untuk dimana tempatnya agar tidak terjadi hal yang sama. Contoh, kalau seandainya rumah roller sama kipas kita belikan yang baru tapi ringnya nggak dipasang, nanti otomatis percuma. Nanti lama nanti nggak akan tahan lama, akan kejadian seperti ini karena ringnya nggak ada, kipasnya dia akan tergores terus, termakan sedikit-sedikit oleh bosnya rumah roller, bos-bosan rumah roller. Nah, secara logika, kalau ringnya seperti ini dibiarkan terus tanpa ring, itu pasti akan semakin parah, dan ujung-ujungnya nanti palsunya atau panjang. Nah, kita sarankan mau nggak mau kita harus dapat ring khusus di depannya rumah roller yang menjadi tiang perok pertama
Bannya apa nih? Bisa kita bagi dulu nih.